Harusnya ya, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi ini bisa lebih tenang dalam menjalankan hidupnya bersama dengan keluarga, cucu, dan anak-anaknya. Jadi bukan malah dihadapkan dengan banyak sekali masalah, apalagi masalahnya itu receh. Bahkan ya, sampai Pak Jokowi ini harus sakit seperti sekarang ini. Entah itu sakit karena alergi kulit beneran atau karena stres, saya juga tidak tahu. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Banyak yang mengira bahwasanya Pak Jokowi selama ini paling handal dalam menjalankan catur politiknya. Termasuk saya pribadi juga sempat berpikiran seperti itu. Ya, tapi semua itu kan dulu saat Pak Jokowi ini masih berkuasa secara penuh. Saat Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, terus bagaimana dengan Pak Jokowi saat ini? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, bisa dikatakan Pak Jokowi saat ini ibarat seperti bebek lumpuh. Nah, mengapa saya katakan seperti bebek lumpuh? Karena Pak Jokowi ini sudah tidak lagi berkuasa secara penuh. Bahkan partai juga tidak punya. Malah katanya mau mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Padahal kita tahu Ketua Umum PSI saat ini adalah anak Pak Jokowi sendiri, yaitu Kaisang. Nah, apakah Pak Jokowi ini mau menggusur anaknya sendiri dari Ketua Umum PSI? Apakah seperti itu? Ya, menurut saya ini juga kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena kalau ini sampai terjadi ya, maka Pak Jokowi akan semakin dijadikan bahan lucu-lucuan dalam dunia politik nasional. Ya, sekarang bayangkan saja ya, masa seorang bapak harus menggusur anaknya sendiri demi untuk menjadi Ketua Umum partai. Apalagi ya, partainya itu cuma partai kecil yang tidak lolos parlemen. Nah, kalau ini sampai terjadi kan lucu, benar gak? Nah, jadi ya saya pikir rencana itu akan sulit untuk diwujudkan. Apalagi ya, Pak Jokowi adalah mantan presiden 2 periode. Bayangkan saja, masa ya mantan orang nomor 1 di Indonesia mau melamar jadi ketua umum partai kecil yang tidak lolos parlemen. Yang benar saja, rugi dong. Nah, jadi itulah mengapa saya katakan Pak Jokowi saat ini ibarat seperti bebek lumpuh. Dan lumpuhnya Pak Jokowi ini semakin terlihat setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ibu Megawati beberapa minggu yang lalu. Ya, mungkin Presiden Prabowo ini juga ingin belajar dari pengalaman Ibu Mega. Jadi jangan sampai ya kemudian pada akhirnya nanti Pak Prabowo ini merasa dikhianati seperti Ibu Mega. Bayangkan saja ya, mulai sejak menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan bahkan presiden 2 periode. Semua itu atas rekomendasi dari Ibu Mega. Tapi akhirnya apa? Bu Mega ini dikhianati. Ya, jujur saja saya melihat Pak Jokowi ini sudah tidak seperti dulu lagi ya. Bahkan kalau masih ada yang mengatakan isu mengenai matahari kembar, menurut saya justru Presiden Prabowo sekarang ini ingin menunjukkan bahwasanya dialah satu-satunya matahari yang ada saat ini. Coba perhatikan deh, pasca Presiden Prabowo bertemu dengan Bu Mega misalnya. Sepertinya ya, cawe-cawe dari geng Solo itu semakin melemah. Coba perhatikan saja. Bahkan sampai sekarang ini, kita juga tidak pernah lagi melihat Presiden Prabowo itu menemui Pak Jokowi. Begitu juga sebaliknya, Pak Jokowi juga tidak menemui Pak Prabowo. Nah, padahal ya, kalau sebelum-sebelumnya kan pertemuan itu sangat intens sekali terjadi. Bahkan hampir tiap bulan kalau kita perhatikan. Nah, tapi setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Mega beberapa minggu yang lalu dan kemudian dilanjut dengan pertemuan dengan Dasko, semua itu sepertinya telah berubah. Ya, apalagi melihat kondisi Pak Jokowi sekarang yang sedang mengalami sakit alergi kulit katanya. Tentu ya, dengan keadaan Pak Jokowi yang sekarang, maka sudah pasti itu akan membuat dirinya semakin terbatas dalam melakukan langkah-langkah politik ke depan. Ya, sepertinya Pak Jokowi akan semakin sulit untuk melakukan komunikasi atau pertemuan dengan para elit partai politik. Hal ini dikarenakan fisik Pak Jokowi yang terlihat aneh. Karena apa? Karena adanya perubahan pada kulit wajah, leher, bahkan juga pada tangannya. Dan saya sangat yakin dengan penampilan Pak Jokowi yang sekarang, tentu rasa percaya diri itu pun akan semakin memudar atau tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi saran saya ya, sebaiknya Pak Jokowi ini lebih fokus pada kesembuhan atas penyakitnya. Sudah saatnya Pak Jokowi ini menikmati masa pensiun bermain dengan cucu di rumah. Lagian, apalagi sih yang mau dicari Pak Jokowi ini? Gibran juga sudah menjadi wakil presiden RI. Kemudian menantunya Bobi Nasution juga sudah menjadi gubernur Sumatera Utara. Dan Kaisang juga sudah menjadi ketua umum PSI. Ya, meskipun tidak lolos parlemen sih.
Ya tapi kan lumayan. Jadi apalagi yang mau dicari Pak Jokowi? Paling cuma tinggal mikir Jan Etes doang. Ya, saya pikir Pak Jokowi di karir politiknya juga sangat-sangat luar biasa. Bayangkan saja ya, Pak Jokowi ini pernah menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, kemudian presiden 2 periode. Ya, saya rasa itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa dan belum ada yang bisa mengalahkannya. Ya, tapi meskipun Pak Jokowi ini sudah mendapatkan segalanya, namun di akhir masa jabatannya sebagai presiden ya, Pak Jokowi ini justru dihadapkan dengan berbagai macam kasus yang receh dan memalukan kalau menurut saya. Misalnya ya soal ijazah palsu lah, kemudian soal gugatan terkait dengan mobil SMK lah, dan seterusnya dan seterusnya. Jujur ya, saya tidak pernah membayangkan seorang mantan presiden 2 periode, tapi dihadapkan dengan persoalan receh yang menurut saya itu sangat-sangat memalukan. Apalagi ya Pak Jokowi selalu menolak untuk menunjukkan ijazahnya. Entah ijazahnya itu asli atau palsu, saya sendiri tidak tahu. Harusnya ya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi ini bisa lebih tenang dalam menjalankan hidupnya bersama dengan keluarga, cucu dan anak-anaknya. Jadi bukan malah dihadapkan dengan banyak sekali masalah, apalagi masalahnya itu receh. Bahkan ya sampai Pak Jokowi ini harus sakit seperti sekarang ini. Entah itu sakit karena alergi kulit beneran atau karena stres, saya juga tidak tahu. Padahal ya dulu Pak Jokowi ini sendiri yang pernah mengatakan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, dirinya akan pulang ke Solo dan aktif di bidang lingkungan hidup. Tapi faktanya sekarang apa? Faktanya Pak Jokowi ini masih terus sibuk dengan urusan politik dan politik. Ya, jujur saya sendiri sudah sangat-sangat sulit untuk bisa percaya lagi dengan omongan Pak Jokowi. Mengapa sulit? Karena setiap apa yang disampaikan itu selalu yang terjadi adalah kebalikannya. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, omongan Pak Jokowi ini mirip emak-emak yang bawa motor di jalan. Sennya ke kiri, tapi beloknya ke kanan. Nah, ini kan jadinya repot kalau kita mau percaya. Ya, tapi sudahlah, kita doakan saja semoga Pak Jokowi lekas sembuh dan sadar bahwa kekuasaan itu memang ada batasannya. Jadi jangan pernah sekali-kali merasa bahwasanya kita bisa berkuasa selamanya. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Setuju juga dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.